Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Ezimi Ramadan dari kelas 1 ADMK Elektronika Politeknik Negeri Padang. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang identitas nasional. Yang mana apakah itu? Identitas nasional apa? Sebuah identitas atau sebuah pengenal bagi negara kita, negara Indonesia, yang mana pengenalan itu berupa adat, suku, budaya, dan kekayaan alam lainnya, yang mana nantinya akan dipandang oleh seluruh negara yang ada di dunia dan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita bangsa Indonesia. Dan baiklah, tanpa basa-basi lagi, baiklah kita akan bahas tentang materi identitas nasional. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan identitas nasional. Yaitu di sini kita akan membahas beberapa subtopik bagian, yaitu tentang pertama, pengertian dan fungsi identitas nasional. Nah, di sini kita akan meninjau pengertiannya itu seperti apa dan menurut pendapat para ahli itu seperti apa. Dan fungsi identitas nasional itu sebagai hakikat bangsa itu seperti apa. Yang kedua ialah unsur-unsur identitas nasional. Nah, unsur-unsur di sini yaitu pembentuk sebuah identitas nasional. Mengapa sih bisa disebut dengan identitas nasional? Yang ketiga ialah karakteristik identitas nasional. Karakteristik merupakan sebuah hal yang tampak di sebuah negara yang dapat dijadikan sebuah identitas nasional. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang studi kasus tentang identitas nasional. Dan nantinya saya akan membawakan sebuah kasus yang mana kita akan mendiskusikan dari segi implementasinya, apa sih hubungannya dengan identitas nasional. Mari nanti kita bahas. Sebelum itu saya akan memaparkan sebuah video yang mana video ini dapat mewakilkan semangat juang kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan. Tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya. Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsa.
Baiklah, selamat datang kembali dan marilah kita akan mendiskusikan materi yang saya sebutkan tadi. Oke, yang pertama itu adalah pengertian identitas nasional. Dan di sini saya mengambil beberapa tokoh nasionalis dari beberapa negara, yang dua dari luar dan dua lagi dari Indonesia. Nah, yang pertama saya akan mengambil contoh dari Peter Berger. Nah, Peter Berger atau bisa disapa Peter Luigi Berger ialah seorang sosiolog yang dikenal karena pekerjaan di bidang sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, penelitian tentang modernisasi, dan kontribusi teoritis pada teori kemasyarakatan. Ia dikenal juga dengan bukunya bersama dengan penulis Thomas Luckman yang berjudul The Social Construction of Reality, yang dianggap sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sosiologi pengetahuan dan berperan sentral dalam pengembangan konstruksionisme sosial. Beliau mengatakan bahwa identitas nasional itu merupakan sebuah ideologi kapitalis yang memakna ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia serta mengubah masyarakat satu persatu menjadi sistem internasional yang menentukan nasib bangsa di bidang sosial, politik, dan kebudayaan. Yang kedua ada Arnold Joseph Toynbee. Nah, beliau mengatakan bahwa identitas adalah sebuah tantangan. Jika tantangan besar sementara respon kita kecil, maka bangsa tersebut akan punah. Namun kebalikannya, apabila tantangan kita kecil sementara respon kita besar, maka bangsa tersebut akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Nah, teori ini bisa kita simpulkan bahwa ini memiliki hubungan yang berkesinambungan antara tantangan dan sebuah respon. Di mana tantangan kita besar, maka tantangan kita besar tapi usaha kita kecil, maka negara itu tidak akan berubah gitu. Dan sedangkan apabila respon kita besar namun tantangan kita kecil, maka kita akan menjadi sebuah negara yang berkembang dan bisa dikatakan negara maju. Nah, Arnold Joseph Toynbee ini merupakan sebuah sosiolog yang dari luar, yang mana beliau sangat berpengaruh di bukunya yang berjudul A Study of History, yang berisi tentang penyidikan sejarah tentang asal-usul, perkembangan, dan kehancuran peradaban besar. Jadi beliau ini melakukan beberapa penelitian yang mana menyangkut pautkan sebuah negara berdasarkan dari peradabannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah Bapak Quenta Wibisono. Nah, Bapak ini merupakan salah satu dosen filsafat atau guru besar di UGM yang mana sangat berpengaruh di bidang filsafat. Nah, beliau mengatakan bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nation, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nah, beliau mengatakan bahwa hal-hal yang ada di Indonesia adalah sebuah hal yang bersifat nation, sebuah bangsa, yang mana hanya dimiliki oleh nilai-nilai luhur di Indonesia dan tidak terdapat di negara-negara lain. Nah, itulah menjadi karakteristik dari sebuah negara di Indonesia. Nah, asalnya itu adalah filsafat terkenal yang sering kita lihat di ILC, di Mata Najwa, yang mana pemikiran itu sangat brilian, yaitu adalah Bapak Rocky Gerung, salah satu tokoh yang saya kagumi akan pemikirannya. Nah, beliau mengatakan bahwa identitas tersebut dikarenakan masyarakat menciptakan dan melaksanakan politik demi menghasilkan keadilan. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus memahami makna identitas negara tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa identitas nasional merupakan sebuah karakteristik dasar, nilai-nilai luhur yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri dan menjadi daya tarik atau daya khusus jika dibandingkan oleh negara-negara lain dengan peradabannya masing-masing. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi identitas nasional itu apa sih? Nah, di sini saya akan telah memaparkan apa aja fungsi-fungsinya di bidang negara tersebut. Yang pertama yaitu alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku dan agama dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia, dan seperti kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri dari 5 pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan terdiri dari beberapa suku yang berbeda macam juga, yang mana memiliki kultur yang berbeda, dan disinilah fungsi identitas nasional itu menyatukan semua menjadi satu, yaitu Indonesia. Nah, yang kedua ialah pembeda dari bangsa yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam organisasi internasional seperti PBB, KTT, ASEAN, dan sebagainya. Yang mana identitas nasional inilah berfungsi ketika pertemuan tersebut atau dipandang oleh negara lain, kita tuh berbeda gitu dari negara tersebut dari segi kulturnya, budayanya, dan hal-hal yang menyangkut dengan identitas nasional lainnya. Yang selanjutnya itu landasan negara. Nah, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan dimiliki oleh negara tersebut, sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Nah, saya ambil contoh itu batik. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat berpotensi besar dalam membuat baju batik.
Dan hal inilah dapat menjadikan sebuah landasan negara bahwa kekayaan itu dapat dibawa ke mancanegara, karena kita tahu batik sekarang sudah menjadi simbol dari identitas dari negara yang dijadikan pakaian juga bagi beberapa negara belahan dunia lainnya. Selain itu juga ada rendang, yang mana rendang ini adalah makanan nomor satu, pernah menjadi makanan nomor satu di negara di dunia, yang mana masakan rendang itu berasal dari orang Minang, Sumatera Barat. Nah, selanjutnya ialah identitas negara tersebut. Nah, ini nih, kita seandainya Indonesia menghadiri sebuah konsil dari KTT ASEAN, atau PBB. Nah, identitas nasional inilah menjadi daya tariknya gitu. Identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan negara lainnya. Hal ini tentu menjadi suatu ciri khas akan sebuah negara yang adanya identitas nasional tersebut. Dan disinilah rasa bangga kita itu muncul. Karena negara Indonesia itu adalah negara yang unik jika dibandingkan oleh negara-negara lainnya. Nah, oke, selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Nah, di sini ada beberapa unsur. Gimana sih bisa terbentuk identitas nasional itu? Apa sih pengaruhnya? Nah, baik kita akan bahas. Nah, yang pertama sih kita akan meninjau dari segi di agama. Nah, jadi kita ketahui ideologi negara Indonesia itu adalah Pancasila. Dan Pancasila sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tinggi nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Dan hal inilah yang menyebabkan agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan karena identitas nasional inilah dan rasa nasionalisme yang tinggi, maka negara Indonesia walaupun memiliki berbeda agama, tapi mereka memiliki satu pandangan atas kesatuan Indonesia. Nah, yang kedua yaitu suku bangsa. Jadi kita ketahui bahwa sedangkan suku bangsa Indonesia itu sangat beragam macam, memiliki berbagai macam latar belakang, kultur yang berbeda, dan disinilah unsur-unsur untuk identitas nasional itu. Suku bangsa adalah satu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat rata suku bangsa dan kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, suku bangsa inilah merupakan sebuah anyaman. Jika dianyamkan suku bangsa satu sama yang lain, ya maka bentuklah sebuah identitas nasional dengan karakteristiknya satu dan kuat. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu budaya. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan menentukan identitas nasional. Selain agama suku bangsa, budaya dalam melingkupi keduanya. Nah, dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, maka menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya merupakan warisan dari nenek moyang kita, seperti tarian, seperti alat musik tradisionalnya, seperti adat atau upacaranya. Dan itu merupakan sebuah kekayaan budaya loh yang harus kita jaga untuk kedepannya, supaya identitas nasional itu tidak luntur di mata nasional. Dan terakhir itu bahasa. Nah, bahasa merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, meskipun tadi sudah kita sebut bahwa suku bangsa dan budaya itu terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Nah, di sini salah satu unsur pentingnya itu adalah bahasa Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dan suku minimal memiliki satu bahasa yang berbeda, salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Dengan bahasa sebagai identitas nasional, pastinya kita harus bangga dong. Tidak semua negara memiliki keanekaragaman bahasa seperti yang dimiliki oleh Indonesia. So, agar tidak terpecah belah, ada satu bahasa yang merupakan bahasa nomor satu, yakni bahasa Indonesia. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan seperti kita ketahui dan pernah kita singgung ialah beliau adalah satu tokoh budayawan yang terkenal di Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bahwa salah satu unsur pembentuk dari identitas nasional itu adalah budaya gitu. Jadi beliau adalah Soetjitwo Tedjo, yang mana beliau adalah seorang budayawan dari Jawa, dari tanah Jawa, yang mana sering kita lihat di TV. Dan talk show terakhirnya yang baru sama ini keluar itu adalah 1 Hari 1000 Pesan. Nah, beliau adalah seorang budayawan. Dan seorang budayawan adalah salah satu aset berharga dalam identitas nasional. Soetjitwo Tedjo adalah seorang budayawan Indonesia. Ia pernah ikuti kuliah di ITB, namun kemudian mundur untuk meneruskan karir dunia seni yang lebih disenanginya. Dan di dalam acara 1 Hari 1000 Pesan yang disiarkan oleh TV swasta, ia mengatakan bahwa akar dari kemajuan bangsa adalah yang besar adalah kebudayaan, karena beliau memahami bahwa kebudayaan adalah seberharga bagi identitas nasional. Dan selanjutnya saya akan tampilkan video dari beliau. takon wosing tur angkara antarane
Kalau kita nggak punya respect kepada kesenian, itu akar dari kebudayaan bullshit dan pembangunan kebudayaan di Indonesia. Itu cara pijakan kita menjadi bangsa besar, care satu sama lain. Perhatikan dong. Kenapa kok Semar? Karena dia itu sembayangnya nggak pakai waktu. Singen yang lagi nyinden bagi saya itu lagi sembayang. Di Indonesia yang layak patut jadi Semar itu Gus Dur. Baiklah, saya mengutip kata-kata yang disebutkan oleh Bapak Suyote. Jadi bahwa jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, maka kita tidak boleh meremehkan adat kebudayaan. Dan kebudayaan itulah dapat dijadikan sebuah karakteristik identitas nasional. Dan apa sih sebenarnya menyusun dari karakteristik identitas nasional tersebut? Yang pertama itu adalah kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia adalah selalu diingatkan oleh para pejuang bangsa, yaitu tepatnya pada sila ketiga, yaitu adalah persatuan Indonesia, yang mana makna dari sila tersebut itu menjamin kesatuan rakyat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Hal ini terbukti karena kita terdiri dari 5 pulau besar dan belasan ribu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Rote. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, adat kebudayaan, upacara ritual yang berbeda-beda. Dan kesatuan inilah yang merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan bahkan unik, dan bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah persamaan nasib. Seperti yang kita telah ketahui bahwa negara Indonesia telah sering dulunya dijajah oleh para penjajah sebelum pra kemerdekaan. Hari ini dibuktikan dengan sejarah menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kita ambil contoh Belanda, 350 tahun menjajah di Indonesia, mengambil sumber daya kita, menguras sumber daya manusia, yang mana menyebabkan bangsa Indonesia menjadi lemah, tertindas, bahkan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Dan kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945. Yang ketiga yaitu adalah keinginan untuk merdeka. Semua penduduk di Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan hal ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Saya mengutip beberapa kata dari Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa perjuanganku sangatlah mudah, karena perjuanganku adalah melawan bangsa asing. Sedangkan perjuangan kita sebagai penerus bangsa itu sangat sulit, karena nantinya kita akan memerangi bangsa kita sendiri. Dan saya akan mengambil kasus yaitu tentang studi kasus tentang perusakan bendera, yang mana kasus ini terjadi pada Surabaya yang melibatkan mahasiswa Papua. Yang lebih tepatnya ini terjadi rasisme, yang saya bilang tadi bahwa Soekarno itu kan perjuangan itu. Jadi di sini saya mengambil kasus ini karena ini berkaitan dengan identitas nasional kita, karena berkaitan tentang ikonik negara, simbol negara, dan juga tentang suku-sukuan dan adat istiadat dari suku yang ada di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus, langkah hukum, implementasi kasus, dan solusi kasusnya seperti apa. Oke, sebelum itu saya akan memberikan sebuah paparan. Mungkin ini berkaitan dengan orang Papua juga, mungkin yang mana orang Papua itu merupakan sebuah saudara kita juga yang ada di ujung Indonesia. Alangkah baiknya lah kita sama-sama memberikan support yang besar kepada mereka dan tidak saling merasimi mereka, menindas mereka dengan moral-moral yang kurang mengenakan bagi mereka. Dan baiklah, ini akan saya nampilkan sebuah video yang mana akan menemukan hati kita berapa tulusnya masyarakat Papua kepada kita dalam bidang pendidikan dan kemajuan di Indonesia. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi, itu kami sudah sangat sering sekali, dan terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini, kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia, jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya,
sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Perkenalkan, nama saya Matius Wonda. Perkenalkan, nama saya Anastasia Marian. Perkenalkan, nama saya Ika Mulaid. Perkenalkan, saya Mikael Dabi. Awalnya karena ekonomi keluarga susah, mau mendaftar di kuliahan susah. Tapi karena bersyukur waktu itu ada tes, akhirnya saya ikuti tes itu, akhirnya saya mendapatkan beasiswa. Lalu saya kuliah di Jakarta sini. Sempat saya cerita ke bapak saya kalau saya ingin kuliah di Jakarta. Dan pertanyaan pun sama disampaikan, kalau mengapa kamu kuliah di sana seperti itu. Dan jawaban saya ingin punya pengalaman yang lebih baru dan lebih baik lagi di sana. Karena melihat dari setiap persoalan yang selalu terjadi di atas tanah Papua ini, membuat konsentrasi kita untuk belajar ini akan berkurang. Jadi kalau yang saya senang dari Jakarta, ya hal-hal baru yang saya tidak tahu di Papua, hal-hal baru yang tidak ada di sana, itu bisa saya dapatkan di sini, pelajaran baru. Saya bisa banyak belajar dari kawan-kawan di Jakarta, karena satu hal soal rasisme sendiri gitu. Karena saya bisa ketemu kawan-kawan yang kulit putih, sedangkan saya hitam. Jadi ya, di situ belajar toleransi gimana antara manusia satu dengan yang lain. Itu yang saya suka, karena di Indonesia ini banyak sekali suku gitu. Papua itu indah dan orang Papua itu tidak rasis, dan masyarakat di sana itu sangat rukun sekali. Dan kami masyarakat Papua itu kami terbuka. Orang Papua itu kalau orang baru sudah bergabung di sana, mereka orangnya ramah-ramah, tidak pernah membedakan kok ini itu tidak ada. Maksudnya kamu dari Jawa jadi kalian beda, tidak. Di sana tuh kita saling sayang. Hal kasih itu di Papua sangat sangat besar. Kawan-kawan Indonesia sendiri tidak tahu Papua itu berapa suku, berapa bahasanya, dan juga seberapa luas. Sehingga di sini saya mau katakan bahwa Papua tuh ada Papua Barat dan Papua, tetapi di sini kami satu. Dan kalau mau dibilang Papua indah dan tidak, saya berharap untuk kalian bisa datang ke Papua sendiri dan menyaksikan bagaimana di tanah Papua ini sendiri indah atau tidak, bisa langsung datang ke tanah Papua. Sebenarnya di Indonesia banyak juga yang sadar untuk soal Papua gitu, soal Papua. Tetapi satu hal yang membuat rakyat Indonesia untuk selalu sama-sama dengan Papua. Karena kita tahu saja bahwa Papua itu istilahnya surga bagi Indonesia. Jadi tolong hargai kami sebagaimana manusia. Janganlah mengeluarkan kata, karena kata itu sangat menyakitkan untuk kami. Sebagai manusia yang dilahirkan dari rahim ibu, sebenarnya sakit hati juga ya, kepada oknum yang sempat lontarkan kata-kata itu. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami, orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Baiklah, setelah kita nonton video tadi, kita dapat mengambil simpulan bahwa rakyat Papua juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengemban pendidikan yang ada di seluruh di Indonesia. Mungkin Papua memberikan sumbangsi yang besar, sumber daya alamnya sangat besar ke kita semua. Dan alangkah baiknya sebagai bangsa yang baik, kita sama-sama saling menghargai mereka, tidak menghalang-halangi mereka, tidak mencaci-maki mereka, dan marilah kita sama-sama berkolaborasi dalam kemajuan negara Indonesia. Dan baiklah, sebelum saya masuk pada kronologi kasus, saya akan menjelaskan dulu dan saya akan membuatkan sebuah pembahasan video yang menjelaskan tentang kronologi kasusnya dan fakta-fakta yang ada di lapangan pada saat terjadinya kasus tersebut. Kasus dugaan perusakan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya masih menyisakan pertanyaan. Siapa pelaku perusakan bendera dan siapa yang melontarkan umpatan bernuansa rasial kepada penghuni asrama mahasiswa?
Banyak video beredar dari lokasi kejadian, termasuk saat penghuni asrama bersih tegang dengan aparat. BBC News Indonesia mengonfirmasi langsung kepada sejumlah pihak terkait di Surabaya. Beberapa menolak direkam kamera, meski tetap bersedia memberikan keterangan. Asrama mahasiswa Papua di Surabaya terletak di Kecamatan Tambak Sari. Pihak kecamatan mengaku mereka sengaja memasang bendera merah putih di depan asrama untuk menghindari konflik antara penghuni asrama dengan ormas di Surabaya. Penghuni asrama pernah bentrok dengan ormas pada Agustus 2018 lalu. Saat itu, sejumlah ormas mendatangi asrama. Mereka ingin agar bendera merah putih dipasang di halaman asrama. Setahun kemudian, pada Agustus 2019, kericuhan kembali terjadi. Bendera yang sudah dipasang pihak kecamatan diduga dirusak. Penghuni asrama dituding jadi pelakunya. Foto bendera yang sudah berada di parit menyebar lewat grup pesan singkat para pengurus warga. Perwakilan mahasiswa Papua di Surabaya membantah terlibat dalam perusakan bendera. Video yang lalu tersebar ke publik menunjukkan penghuni asrama berhadapan dengan sejumlah aparat berseragam. Tindakan aparat di depan asrama tidak hanya terlihat dari video di luar asrama, tapi juga terekam dari sisi dalam asrama. Dalam rekaman video ini, terdengar kata-kata rasial berupa nama binatang yang terlontar ke arah mahasiswa. BBC News Indonesia menunjukkan langsung video tersebut kepada juru bicara Kodam Brawijaya, Letkol Imam Haryadi. Imam tidak bisa memastikan siapa yang melontarkan kata-kata rasial. Tapi Imam menyatakan tindakan emosional aparat tidak bisa dibenarkan. Apakah teriakan-teriakan ini yang seharusnya tidak dilakukan Pak oleh Anda? Saya pikir kalau saya lihat di video tersebut, ya ada teriakan itu pun saya pikir tidak bagus. Berteriak aja saya pikir sudah bagus, tidak seharusnya demikian. Model-model seperti ini yang tidak dibenarkan. Akhirnya kan sudah kita adakan pendalaman, kemudian juga kita sudah simpulkan. Sekarang hasil dari kesimpulan dari pendalaman tersebut sudah kita limpahkan ke proses hukumnya di polisi militer. Imam menyatakan dan Ramil Tambak Sari diberhentikan sementara dari jabatannya selama penyidikan berlangsung. Meski belum mengetahui pelaku perusakan bendera, polisi tetap menggiring 43 penghuni asrama mahasiswa ke markas Polrestabes Surabaya. Polisi mendobrak gerbang dan menembakkan gas air mata ke arah asrama. Hingga sepekan kericuhan terjadi, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pasti, dari keterangan yang kami telusuri, bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya menjadi polemik berulang dalam 5 tahun terakhir. Dan baiklah kita lanjut seperti yang disampaikan oleh pembawa berita tadi, bahwasannya kasus ini menjadi polemik dalam 5 tahun terakhir di dalam pemerintahan Indonesia. Dan baiklah saya akan memaparkan sebuah resume dari kronologi kasus yang telah disampaikan sebelumnya. Pada tanggal 17 Agustus 2019, 43 mahasiswa Papua dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan terkait kasus perusakan bendera. Dan sedang pada Minggu 18 Agustus 2019 dini hari, 43 mahasiswa Papua dipulangkan ke asrama setelah menjalani pemeriksaan. Dan akhirnya Kombes Pol Nugroho memastikan akan mendalami kasus tersebut dan mengevaluasi secara menyeluruh keterangan 43 mahasiswa Papua tersebut. Sebagai penyelidikan awal, penyidik Polrestabes telah menjadwalkan pemanggilan pada hari Sabtu 24 Agustus mendatang terhadap sejumlah orang beberapa organisasi massa Ormas yang pada 17 Agustus lalu mendatangi asrama Papua di Jalan Kalasan Surabaya untuk dimintai keterangan.
Dan akhirnya kuasa hukum mahasiswa Papua, Fadlul Khoir, menyampaikan penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua itu berdasarkan laporan salah satu kelompok organisasi masyarakat. Dan hal inilah menyebabkan kenapa sebelumnya ormas ini harus diwajib dipanggil ke polisi. Yang menuduh mahasiswa Papua telah merusak tiang bendera dan membuang bendera merah putih ke selokan. Kombes Pol Sandi menyebutkan ada orang dari sejumlah ormas yang akan dipanggil pada hari Sabtu mendatang untuk minta keterangan. Mereka adalah Susi Rohmadi dari organisasi Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri FKPPI. Yaitu kemudian adalah Basuki, seorang pemuda Pancasila. Yaitu selanjutnya adalah Agus Fakhruddin, Wali Laskar Pembela Islam Surabaya, serta DJ Arifin dan Akurat Jaswadi. Yang keduanya adalah Ormas Sekretariat Bersama Benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 orang ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dan kita bisa simpulkan bahwa implementasi kasusnya daripada kasus sebelumnya. Nah, kasus ini sebenarnya melanggar sila ketiga. Kenapa? Akibat kasus ini lahir sebuah rasisme bagi masyarakat Papua yang berawal dari ungkapan sindiran yang menyakiti bangsa Papua. Sebenarnya bangsa Papua ini sebenarnya bisa dikatakan dituduh karena belum ketahui ada bukti. Namun beberapa ormas masyarakat atau TNI menyampaikan kata-kata yang krusial yang menyebabkan masyarakat Papua menjadi gaduh itu. Tidak hanya di Surabaya, bahkan di Papua sana pun sempat jadi kerusuhan. Dan hal inilah melanggar bahwa sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Yang asalnya adalah UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara. Setiap orang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain yang masuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf A, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak itu adalah 500 juta. Yaitu yang terakhir adalah melanggar HAM. Penyerangan asrama global itu adalah melanggar HAM. Kenapa saya katakan demikian? Setiap orang di Indonesia wajib dijaga HAM-nya oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, kasus di sana ketika TNI dan Polri berusaha masuk menggerebek asrama masyarakat Papua dan untuk menyeret paksa mahasiswa Papua, di sini terjadi HAM. Kenapa? Di sisi lain bahwa pemerintah atau polisi TNI ingin mereka keluar untuk memintai keterangan. Namun mereka mahasiswa Papua bersedia keluar tapi tidak dijamin kebebasannya karena saat itu mereka sangat diperlakukan sangat kasar, dikata-katai, dan hal inilah yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi. Dan sebelumnya saya akan memaparkan resume kasusnya tentang solusi dari kasus tersebut. TNI udah salah gunain kekuasaan. Kalau istilah Londonya sih abuse of power lah. Anjing, babi, monyet, asu. Aduh nih, baca deh hal malu beritanya. 74 tahun merdeka, ternyata kita belum merdeka dari rasisme. Benih perpecahan terjadi pas peringatan hari kemerdekaan. 43 mahasiswa asal Papua digelandang sama polisi di Surabaya. Asrama mereka dikepung sama TNI, polisi, dan ormas. Masa nuding mahasiswa Papua merusak tiang bendera. Mereka dikatain anjing, babi, monyet. Pokoknya kata-kata rasis lah. Lebih miris lagi, yang ngelontarin kata-kata rasis diduga oknum TNI. Ya elah pak. Padahal tuduhan itu belum kebukti loh. Jadi awalnya gini nih. Ada warga jalan di depan asrama mahasiswa Papua. Terus dia ngeliat benderanya jatuh ke selokan. Difoto deh, terus diupload ke medsos. Ya udah kejadian. Aparat datang tanpa minta konfirmasi, malah reaktif, gak pakai nanya, main geruduk aja kayak binatang. Situ manusia kan, bukan monyet kan? Gua gampar mondar-mandir. Emmanuel Gobay bilang penangkapan itu bentuk rasisme. Doi bilang aparat hukum dan ormas langgar undang-undang. Undang-undang nomor berapa nih? Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnik. Doi minta polisi dan TNI tangkap dan pecat oknum yang rasis itu. Kalau kata Bang Suryanta, ini nunjukin bahwa rasisme dan kebencian sama orang Papua masih kental di negara kita. Mereka dicap pemabuk, doyan rusuh, dan gak bisa dididik. Contoh, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Doi pernah ngewacanain pengusiran mahasiswa Papua dari Kota Malang. Pejabat macam ini nih yang mesti diusir dari NKRI. Sama oknum aparat rasis juga tuh harus dibuang ke laut.
Buntut dari congor mereka panjang Jo. Masyarakat Papua di Manokwari ricuh, gak terima saudaranya diperlakukan rasis. Mereka blokir jalan sampai bakar gedung parlemen. Pace Ambrosius bilang, doi muak sama perlakuan rasis yang diterima dia dan saudara-saudaranya. Kita semua harusnya miris ngeliat ini. Pemerintah juga harus mikir, jangan anggap ini hal yang remeh. Perlakuin mereka setara dengan suku-suku lain. Jangan represif, apalagi diskriminatif. Soalnya pace-mace kita itu sama juga warga negara kayak kita yang punya aspirasi. Bang Usman Hamid ngasih beberapa catatan soal ini. Pertama, ini juga sekaligus bisa jadi tanda memburuknya situasi HAM di Papua. Kedua, aparat keamanan macam polisi gagal cegah persekusi. Mereka justru jadi aktor persekusi bareng ormas. Emmanuel Gobay bilang, kalaupun terbukti mahasiswa Papua ngerusak bendera, harusnya diproses secara hukum, bukan digeruduk. Soalnya perusakan lambang negara itu udah diatur di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Prosedurnya harus dilaporin ke polisi, bukan TNI. Lah ini TNI ngapain ikut-ikutan? Bang Sahura bilang, TNI udah salah gunain kekuasaan. Kalau istilah Londonya sih abuse of power lah. Dampak dari congor rasis ini udah telanjur meluas, tapi belum telat buat dibenerin. Pak JK bilang harus ada yang klarifikasi dan minta maaf sama pace-mace kita orang Papua. Gak usah hitung-hitungan deh apa prestasi mereka, sumbangsi mereka buat Indonesia. Biar gimana pun kelakuannya, apapun yang udah mereka kasih buat kita, ya perlakuin mereka sama seperti kita perlakuin suku-suku lainnya. Kan di lagu juga ditulis dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Jangan lupa komen-komen ya kalau mau nonton video lainnya di sini. Kalau mau subscribe di sini nih. Nah, baiklah, yang terakhir kita akan membahas solusi kasus perusakan bendera dan rasisme di Papua. Dan baiklah, sebenarnya pemerintah ini atau sebelumnya menina bobokan Papua. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat Papua itu sangat sederhana, yaitu ialah permintaan maaf dari pemerintah. Yang kedua, pemerintah menindak tegas pelaku rasisme. Yang ketiga, dialog pemerintah dengan orang Papua. Saya mengambil kata-kata dari seorang aktivis Papua yang mengatakan bahwa sebenarnya Papua itu tidak membutuhkan pembangunan, tapi adalah sebuah kehidupan. Jadi perlunya dialog pemerintah dengan orang Papua ini sangat dianjurkan supaya dapat memiliki hubungan berkesinambungan antar sesama warga negara. Sedangkan yang dilakukan pemerintah ialah polisi membiarkan pelaku rasisme. Polisi menyalahkan dan memburu penyebar video sebagai penyebab kerusuhan di Papua. Padahal kalau kita bisa simpulkan bahwa kasus tersebut itu sebenarnya yang dicari itu bukan penyebar video, tapi pelakunya siapa. Dan dengan ada video itulah kita dapat mengungkapkan bahwa rasisme itu masih sempat terjadi. Pelecehan bendera itu masih sering terjadi di Indonesia. Sering kita berterima kasih kepada dia karena dialah yang membukakan mata kita bahwa kasus-kasus seperti itu masih banyak terjadi di Indonesia. Yang karena kejadian di Surabaya bahkan Gubernur Jawa Timur itu Bu Khofifah Indar Parawansa itu minta maaf selama 2 hari atas kejadian ini. Dan sedangkan oleh Presiden Jokowi yaitu adalah Presiden mengimbau untuk saling memaafkan. Yang selanjutnya itu polisi menahan pasukan di Papua. Hal ini guna untuk menjaga Papua dari kasus-kasus yang terlibat rasisme tersebut. Yang terakhirlah Kominfo memperlambat jaringan internet di Papua. Sebenarnya kalau kita ambil pandangan sisi lain, sebenarnya ini sebenarnya dilakukan pemerintah guna meredam kasus-kasus dan hoax-hoax bertebaran di sana dan untuk mengurangi gejolak yang terjadi di Papua. Tapi sebenarnya kita tidak boleh membatasi akses informasi internet pada satu daerah tertentu. Kenapa? Karena dengan itulah kita tuh bisa membuka cakrawala kita yang terjadi di sana, masyarakat kita di sana gimana. Nah, jadi alangkah baiknya pemerintah harus mengkaji ulang lagi gitu terhadap pengaksesan informasi itu. Jangan sampai mereka buta terhadap perkembangan yang ada di Indonesia, sedangkan mereka adalah warga negara Indonesia itu sendiri. Dan baiklah, karena kasus ini tentang rasisme, kita akan bicara tentang bagaimana sih cara kita agar terhindar dan tidak membuat sebuah rasisme. Yang pertama ialah sebagai orang pendatang. Tentu misalnya kita orang Papua tadi ya, kuliah di UI, misalkan di Jakarta. Jadi hal pertama yang dilakukan mereka itu adalah pengamatan. Proses ini dilakukan dengan interaksi langsung. Muncul praktik komunikasi dua arah. Nah, misalnya kita baru nih orang Papua gitu ya. Jadi saat kita baru tiba di sana di kos, ya setidaknya kita saling kenal deh sama tetangga kos kita, saling berbicara, interaksi. Kamu dari mana? Ini segala macam. Dan di sana telah dapat menciptakan sebuah hubungan yang erat. Yang kedua ialah
tidak terpaku pada komunitas ataupun orang-orang sedaerah sama kita. Contohnya adalah ketika kita ikut organisasi daerah. Memang cukup wajar bagi pendatang, termasuk mahasiswa, ingin berada di tempat yang dikelilingi oleh orang yang sama. Namun, berada di lingkaran ini hanya akan membuat perpindahan kita tempat baru menjadi cukup sia-sia. Nah, hal ini sebenarnya organisasi daerah sebenarnya bagus di kampus, namun akan tetapi organisasi daerah ini tidak bisa dijadikan landasan kita buat berkembang jauh lebih baik. Karena kita ketahui, setiap orang adalah tempat untuk belajar. Kita bisa membaca karakter dia, pola pandang dia seperti apa. Jadi, itu sudah tugas kita untuk saling membaur sama lain. Dan bisa jadi kita dapatkan teman yang akrab dan nantinya akan melindungi kita ke depannya seperti apa. Secara ketiga yaitu tidak banyak bertingkah negatif. Ketika kita menjadi pendatang dan membawa owner, kita juga akan diolah-olah berdasarkan asal muasal. Ini juga akan diperparah dengan perbedaan ras yang dapat menimbulkan radikalisme. Dan jika seandainya kita pendatang di suatu daerah tertentu, alangkah baiknya kita adalah dengan beretika yang sopan kepada yang lain. Jangan sampai kita membuat onar dan dapat membuat sakit hati orang lain. Karena salah satu aspek yang akan dilontarkan ketika kita melakukan sebuah kejahatan bagi orang lain itu adalah asal muasal kita. Apalagi masyarakat Papua, yang mana tidak semua masyarakat Papua yang berada di kuliah waktu itu yang tersebar di Indonesia gitu. Yang cara keempat ialah tidak membahas pelecehan atau diskriminasi atau rasisme dengan tindakan lebih menyakiti banyak pihak. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika api ditambah api, itu adalah api. Ketika api tambah air, maka apinya padam. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita rasisme dan orang tersebut telah minta maaf, yaudah kita lupakan ya masalah itu dan marilah sama-sama saling merangkul untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir ialah berkesinambungan dengan cara keempat, itu cara terakhir yang kelima adalah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain, dan jika kita saling sakitin, baiklah alangkah lebih baik kita memaafkan, karena memaafkan itu tidaklah merugikan bagi kita, orang lain, dan bagi bangsa maupun bagi Tuhan sebagai saksinya nanti kelak. Dan baiklah, terima kasih kepada presentasi kali ini, dan saya akan menyampaikan beberapa pesan dan kesan di akhir video nanti. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi dari Identitas Nasional, dan baiklah saya sebagai mahasiswa di sini akan memberikan sebuah pesan bagi kita semua. Sebagai mahasiswa atau agent of change, dasarnya kita berpikir kritis. Berpikir kritis ini maksudnya ialah kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kita tidak boleh lagi merampas hak-hak orang yang mana bisa bilang yang berbeda dari kita, baik itu suku, ras, budaya, karena kekuasaan itu telah basi di Indonesia. Kita tidak boleh menunjukkan diri kita dan membandingkan dengan orang-orang yang memiliki kurangan. Dan marilah kita berkolaborasi dengan mereka untuk menciptakan sebuah kemajuan yang bersifat adaptif, inovatif, dan demi kemajuan Indonesia pada kedepannya. Dan dengan video ini saya juga berpesan bagi teman-teman semuanya bahwa marilah kita sama-sama menjaga bangsa ini dari hal-hal yang bersifat sepele ataupun hal-hal yang bersifat konstruktif untuk kedepannya. Dan juga sebagai negara yang kaya, sudah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menjaga hal-hal yang terdapat pada negara Indonesia itu sendiri. Kita bukan hanya sebagai generasi penerus, kita juga sebagai generasi pelurus bagi jalannya negara roda pemerintahan yang ada di Indonesia. Saya Kaffi Nezmi Ramadan, cintailah negara Indonesia dan cintailah produk-produk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.